memandikan satu mayat jenazah. Fakatama alaihi, ya. Lalu dia menyimpan rahasia-rahasia yang dia dapatkan pada saat memandikan jenazah tersebut, karena banyak aib pada seorang mayit, ya. Kalau misalnya orang yang memandikan dapetin ada aib ini, aib itu tidak boleh diungkap sama siapapun, ya, sama. Makanya nanti kriteria orang yang memandikan jenazah, kriteria utamanya adalah yang pertama faqih, mengerti hukum, tahu tata cara. Kriteria yang kedua adalah amin, orang yang terpercaya dan bisa menjaga aib orang lain. Jelas ya kira-kira? Nah, Rasulullah katakan siapa orang memandikan jenazah, lalu dia menjaga aib orang itu, hanya dia sendiri yang mengetahui tanpa satu orang lain mendengarkan aib itu, ghufira lahu arba'ina kabirah. Allah hapuskan 40 dosa besar yang pernah dia lakukan saat itu juga. Paham atau enggak jemaah kira-kira? Bukan 40 dosa kecil ya, 40 dosa besar. Jadi kalau ada orang melakukan dosa besar sampai 40 dosa, banyak dosa-dosa besarnya, itu cukup dengan dia melakukan memandikan jenazah, menurut riwayat ini dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau riwayat yang tadi lebih dahsyat lagi, bersih seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi menjadi tukang memandikan jenazah itu memiliki keistimewaan. Ya, kalaupun kita tidak memandikan orang, paling nggak pernah kita memandikan kerabat, keluarga, orang-orang tua, para pendahulu, ya kan? Dan itu yang paling afdal. Nanti kita akan sebutkan derajat-derajat yang paling afdal. Misalnya seorang bapak meninggal, siapa yang paling afdal memandikan? Seorang ibu meninggal, siapa yang paling afdal? Itu nanti akan ada penjelasannya di akhir-akhir bab memandikan. Jadi jangan kita nggak punya dedikasi sama orang tua, udah di dunia nggak taat, dia meninggal nggak bisa ngurusin, nggak juga bisa doain, ya kan? Bingung apa ketaatan yang pernah kita lakukan. Setidaknya ya, kalau misalnya orang tua kita meninggal dunia dan kita masih dalam keadaan hidup, afdal untuk kita bisa mengurus, apakah memandikan, mengkafani, ya, dan menguburkan orang tua, dan itu yang paling afdal. Jangan diserahin ke orang, semuanya ke orang. Bahkan baca doanya orang juga yang baca doa. Yang paling afdal anak, ya, berdoa untuk orang tua yang Rasulullah katakan doa yang tidak, doa ya, amalan yang tidak terputus, salah satunya doa seorang anak untuk orang tuanya. Jangan orang malahan dibayar suruh doa gitu kan. Karena kita tidak bisa doa. Ya, makanya kita belajar seperti itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pendahuluan terhadap memandikan mayit. Setelah itu akan ada pembicaraan akmalul husli. Nah, tata cara yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya memandikan jenazah yang paling afdol. Nah, ini panjang ya. Ini cukup panjang. Saya tidak mau masuk sekarang karena kalau kita masuk sekarang putus di tengah-tengah ya. Nah, enak. Tapi insya Allah akan kita lanjutkan minggu akan datang bagaimana cara memandikan yang sempurna. Ya, nanti yang paling sempurna itu memandikannya kalau pakai cara yang paling afdol dengan sunnah-sunnahnya itu bisa sampai 2-3 jam jamaah memandikan jenazah. Kalau pakai cara yang paling afdol, ya, dengan berbagai macam kesunahan yang ada. Dan ini sangat menggembirakan kepada orang yang meninggal dunia. Ya, dalam riwayat orang yang meninggal dunia itu ruhnya melihat, menyaksikan bagaimana dia dimandikan, bagaimana dia dikafani, bagaimana dia dikubur, ya, dan yang semisalnya. Ya. Maka alangkah indahnya orang yang diperlakukan dengan perbuatan yang terbaik di akhir hidupnya, dengan memandikan yang terbaik, mengkafani yang terbaik, menyolati lalu menguburi. Insya Allah itu minggu akan datang ya kita bahas. Saya tidak mau masuk sekarang, putus nah enak karena panjang. Bagaimana cara? Setidaknya ini tambahan dari perjumpaan minggu yang lalu. Ada yang ingin ditanyakan jamaah berkaitan masalah sikif
atau syahid atau hukum memandikan, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau memang itu benar diperangi dan konfliknya benar ideologi, jadi harus betul-betul teliti ya Pak ya. Jangan nanti misalnya nggak tahunya konfliknya antar RW gitu kan, tapi dibawa-bawa agama antar desa misalnya kan gitu. Tapi dibawa, jadi harus betul-betul ideologi. Diperangi loh ya, kita diperangi. Bukan usik-usik orang tiba-tiba nggak ada apa-apa, musik orang itu salah ya. Diperangi, lalu memang dasarnya ideologi, tinggal dunia itu syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya konflik-konfliknya adalah konflik politik, konflik keras, konflik suku, ya, konflik-konflik hanya pembelot dan semisalnya, ini tidak bisa dikatakan sebagai syahid dunia dan akhirat. Kira-kira. Yang kedua tadi masalah yang terbakar itu, kalau misalnya masih memungkinkan untuk ditayamumkan, mandikan enggak? Ditayamumkan, maka ditayamumkan. Kalau memungkin, kalau tidak memungkinkan hancur sudah, maka tidak lagi perlu. Kalau dimandikan enggak? Dimandikan tidak ya. Kalau yang hancur ya terbakar sudah, badannya sudah tidak ada, ya kan, tidak memungkinkan, maka tidak lagi perlu dilakukan apa-apa kepada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya memungkinkan ditayamumkan, maka ditayamum, nanti ada itu nanti akan ada. Kan kita belum bicara kasus-kasusnya, masih pendahuluan. Gitu Pak ya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain berkaitan masalah ini? Memang belum masuk kasus ya, sulit mau nanya, soalnya belum ada kasusnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya masalah syahid atau masalah sikit. Nggak ada? Kalau ada saya anggap cukup ya. Mana? Silakan. Bagaimana kalau kita membela tanah air? Jadi ini bukan kaitannya dengan agama, gitu kan? Maksudnya bukan perang atas dasar agama. Ini yang tadi dimaksud buhat, pembelot. Saya tidak bilang perangnya itu nggak benar, gitu ya. Membela negara hukumnya apa? Wajib, ya. Itu hukumnya wajib. Kalau kita membela negara harus berperang, perangnya hukumnya apa? Wajib. Tapi matinya itu mati syahid akhirat, bukan mati syahid dunia akhirat. Paham atau enggak kira-kira? Matinya mati syahid akhirat. Berarti berpahala atau enggak kira-kira? Pahalanya sama seperti orang mati syahid dunia akhirat. Tapi di dalam pengurusan jenazahnya sama seperti orang normal. Paham atau enggak Pak kira-kira? Sama seperti orang mati karena bela diri, bela harta, bela keluarga, menjaga nyawa, menjaga keluarga, menjaga harta. Itu dia dihukumi orang meninggal dunia normal, tapi pahalanya matinya dihukumi mati syahid di akhirat, di dunia bukan. Jelas ya? Begitu juga yang tadi seperti itu. Ada pertanyaan? Syahid akhirat mungkin maksudnya. Mati syahid dunia itu nggak ada pahalanya. Tapi di dunia dihukumi seperti orang mati syahid dunia
akhirat. Bedanya mati syahid dunia sama mati syahid dunia akhirat apa? Mati syahid dunia itu dia perang, tapi tujuannya bukan mencari ridhonya Allah. Tujuannya supaya dibilang syahid, supaya dibilang jagoan, supaya dibilang paham atau enggak kira-kira. Kan kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada orang ikut ke medan tempur, ke medan perang untuk apa? Ambil ghanimah, mengambil rampasan perang untuk bisa dikatakan orang hebat. Orang yang semacam ini di dunia tetap dihukumi kalau dia mati, hukumnya mati syahid. Dimandikan tidak dimandikan sebagaimana orang mati syahid dunia, tapi di akhirat dia tidak dikategorikan sebagai syahid. Jadi dia berlawanan sama syahid akhirat. Kalau syahid akhirat di dunia dihukumi bukan mati syahid yang seperti tadi, tapi di akhirat dia dihukumi orang syahid. Kalau syahid dunia akhirat, di dunia dia dihukumi syahid, di akhirat dia dihukumi syahid. Paham atau tidak? Gitu. Itu yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Jelas ya Pak? Gitu. Silakan tadi. Baik, terima kasih. Bagaimana hukumnya orang yang berbeda jenis kelamin memandikan jenazah? Itu pun nanti akan dibahas di sini ya. Jadi yang utama orang laki yang memandikan adalah orang laki. Orang perempuan yang memandikan adalah orang perempuan. Tidak menutup kemungkinan bila mana adanya kedaruratan hal yang berlawanan terjadi. Maksud saya berarti dibolehkan dalam keadaan darurat. Adapun kalau misalnya orang yang mahram seperti atau tidak kita katakan mahram suami istri, ya kan, kasus yang seperti yang pertanyakan tadi, seorang istri dimandikan oleh suaminya, seorang suami dimandikan oleh istrinya, boleh atau tidak? Boleh kalau yang ini Pak. Ya, atau seperti yang tadi Bapak tanyakan, hukumnya boleh. Dan ini kejadian kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang memandikan adalah suaminya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang memandikan adalah istrinya sendiri. Bahkan dia berwasiat, nanti yang memandikan saya adalah istri saya. Tapi kalau orang lain jangan ya Pak. Kalau orang lain ya jangan kejadian ada darurat. Seperti itu. Nanti itu ada Pak. Bahkan nanti kedudukannya mana yang lebih dahulu. Misalnya seorang kakek, ayah, anak laki-laki dan begitu seterusnya. Baru orang lain. Jadi boleh ya kalau yang seperti tadi itu boleh. Ya. Walaupun nanti kalau misalnya dia didampingi oleh orang lain juga boleh. Misalnya ada saudara kandungnya yang mendampingi laki-laki atau ada pamannya laki-laki yang mendampingi, ya juga boleh ya seperti itu. Karena nanti masalah memandikan ini yang dimaksud yang memandikan ada beberapa orang, tidak semuanya dikatakan sebagai yang memandikan. Ada yang cuman nemenin, ada yang cuman ngambilin air, kan gitu. Ya. Seperti pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mengurus ya jasad jenazah mulia Nabi Muhammad SAW pada saat meninggal dunia itu ada beberapa orang, tapi yang memandikan Ali bin Abi Thalib, yang memandikan Ali bin Abi Thalib. Nanti ada yang ngambilin air, ada yang cuman megangin, ada yang mengangkat ya. Di antaranya adalah Al-Abbas dan beberapa daripada sahabat dan orang yang tinggal di rumah Rasulullah SAW. Itu nanti kita jelaskan ya, minggu akan datang insya Allah. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita tutup. Cukup ya? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Mungkin minggu akan datang baru kita lanjutkan teorinya. Setelah itu kita praktek ya. Tidak tahu nanti bisa nggak praktek di depan Ustaz. Ya. Atau nggak usah praktek, nanti tinggal lihat karena harus praktek mandikan itu. Paling nggak kalau nggak dimandikan beneran pura-pura ada air gitu ya. Tapi bagusan disiram beneran supaya nanti tahu caranya ya.
Yang mau jadi relawan silahkan nanti ya. Ya, kalau ada ya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan dirahmati Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi